يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama, sehingga dengannya kita masih bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan di antara nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memanfaatkan waktu, kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi mereka untuk beribadah kepada Allah, karena syukur dan ibadah adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh ibunda kita Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam yang begitu luar biasa panjangnya, lamanya, sampai bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan itu pula lah ibunda kita Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau telah diberikan kemuliaan, Allah berikan kepadamu yang berlebih dibandingkan dengan hamba-hamba yang lainnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya." Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura?" Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadaku nikmat, Allah ampunkan dosaku, Allah lebihkan diriku, maka tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melakukan ibadah seperti ini adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita bersyukur kepada Allah, maka di dalam kalimat syukur dan ibadah syukur ini ada dua. Yang pertama disebut dengan Al-Hafiz. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka secara tidak langsung telah menjaga nikmat yang sudah ada. Karena nikmat itu bisa datang dan bisa hilang. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka syukur itu disebut dengan Al-Hafiz. Artinya dia akan menjaga nikmat yang sudah ada, tidak akan meninggalkan manusia. Kemudian yang kedua, orang yang bersyukur kepada Allah disebut dengan Al-Jalib. Artinya mendatangkan nikmat yang belum ada. Itulah konsekuensi atau hakikat daripada bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu bersyukur kepada Allah akan menjaga nikmat yang ada pada diri kita, dan bersyukur kepada Allah akan mendatangkan nikmat yang belum ada. Dan itulah bagaimana indahnya bersyukur kepada Allah. Dan di antara bentuk kita bersyukur adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, uswah dan qudwah bagi kita bersama. Kewajiban kaum muslimin bagaimana mereka mempelajari tentang nabinya, dan wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Wajib kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada keluarga kita, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk dicintai oleh seorang mukmin, bahkan melebihi diri mereka sendiri.
Artinya itulah cinta yang sesungguhnya yang harus kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mencintai umatnya dengan kecintaan yang luar biasa. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah, kemudian karena perjuangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu siapa yang akan kita sembah. Kita tidak tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun karena perjuangan, pengorbanan dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah terbalaskan. Dan salah satunya ikhwatul Islam, bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa kepada kita bersama. Dan hadis ini selalu kita sebutkan untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar mereka betul-betul mencintai Nabi dengan sesungguhnya, bukan cinta dengan ucapan dan kata-kata sahaja. Di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Hibban dari ibunda atau dari Urwah, dan Urwah ini adalah keponakannya ibunda Aisyah, karena Urwah ini ayahnya adalah Zubair, dan Zubair memiliki seorang istri bernama Asma. Dan Asma itu adalah putrinya Abu Bakar, artinya saudari daripada ibunda Aisyah. Sehingga hubungan Urwah dengan Aisyah adalah bibi dengan keponakan. Dan hadis ini dibawakan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian apa kata Urwah? Meriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia. Kemudian ibunda Aisyah memanfaatkan momen tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Itu yang diminta oleh ibunda kita Aisyah kepada nabinya, kepada suaminya sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan permintaan yang tidak berat, yang mudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah Nabi langsung mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikala Nabi bermohon, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang dia lakukan dan apa yang telah dia lakukan. Ampunkan dosa Aisyah, apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Sebuah doa yang dengannya ibunda kita Aisyah merasa bahagia dan bangga dengannya. Kemudian setelah Nabi SAW berdoa dengan kalimat ini, kalimat yang sangat agung, bahkan itu merupakan kalimat yang setiap muslim akan mengawali doanya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Kemudian Nabi SAW berdoa untuk ibunda kita Aisyah. Setelah Nabi berdoa, maka Nabi melihat ibunda kita Aisyah dalam keadaan tersenyum bahagia. Maka Nabi mulai bertanya, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untukmu? Maka tentu jawaban ibunda kita Aisyah, na'am, aku bahagia. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu mengapa kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan salah satu alasannya adalah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Ketahuilah wahai Aisyah, aku berdoa kepada Allah untuk dirimu, maka doa itu jugalah yang selalu aku minta kepada Allah setiap kali aku melaksanakan ibadah salat untuk umat-umatku. Nabi siang dan malam berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Ya Allah, ampunkan dosa umatku, berikan kemuliaan kepada mereka, lebihkan mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Itu doa Nabi SAW. Siang dan malam Nabi berjuang, dan di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi adalah berdoa kepada Allah. Nabi tidak pernah melupakan kita di dalam salatnya. Kita saja kadang-kadang lupa berdoa kepada Allah untuk diri sendiri. Kadang ada satu hari kita lewatkan, kita lupa mengucapkan, ya Allah ampunkan dosaku. Tapi Nabi tidak pernah melewatkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana supaya Allah mengampunkan dosa kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita bersama. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi adalah mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang kita ucapkan ikhwatul Islam artinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi mendoakan kita setiap hari, begitu jugalah kita mendoakan atau berdoa kepada Allah dengan selawat yang kita sampaikan kepada Nabi setiap hari. Makanya kenapa kita harus mengucapkan selawat kepada Nabi
harus setiap hari, dan bahkan bukan hanya satu kali tapi berkali-kali. Semakin banyak pula keutamaannya, karena sebagaimana Nabi SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang indah untuk kita sebagai umatnya, maka kita pun mengucapkan kalimat-kalimat yang indah untuk baginda Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Dan salah satu kalimat yang paling indah yang dicintai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah SAW adalah kalimat salam dan salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya bercerita tentang kota Madinah, sebuah kota yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kota Madinah ini, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan itu sebagai tempat ketinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi akan tinggal di kota Madinah untuk selama-lamanya. Makanya selalu kita mengatakan kepada kaum muslimin yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berada di kota Madinah, atau sering berkunjung ke kota Madinah, atau diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, ketahuilah dikala kita berada di kota Madinah bahwa kita sedang menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi berada di sini dan Nabi selama-lamanya akan berada di kota Madinah. Bahkan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, semenjak Nabi berada di kota Madinah, Nabi tidak akan pernah lagi meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya, kecuali untuk berjihad di jalan Allah atau beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu Nabi tidak akan pernah keluar. Bahkan kalaupun Nabi SAW keluar, ikhwatul Islam, kalau seandainya Nabi SAW keluar dan meninggalkan kota Madinah, maka hati Nabi SAW akan senantiasa rindu kepada kota Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bagaimana cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar, kalau seandainya Nabi harus keluar meninggalkan kota Madinah untuk melakukan safar, dan safar Nabi hanya dua. Yang pertama untuk berjihad di jalan Allah, yang kedua untuk beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Selain daripada dua ini, Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah. Di masa hidup Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Dikala Nabi meninggal, Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah untuk selama-lamanya. Artinya Nabi akan selalu dan senantiasa berada di kota Madinah, sehingga semua mereka yang ada di kota Madinah, mereka yang tinggal di dalamnya, mereka yang berziarah ke sana, mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa datang ke kota Madinah, maka mereka pernah menjadi tetangga manusia yang paling mulia Muhammad bin Abdullah. Maka ingat akan nikmat ini, ikhwatul Islam. Kita tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beberapa langkah saja jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, waktu tempat yang paling bagus yang harus kita habiskan waktu di sana adalah Masjid Nabawi, karena dikala kita berada di dalamnya, jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dekat. Kita ingin menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, walau hanya beberapa waktu sahaja. Karena harapan setiap manusia, setiap mereka yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya adalah bagaimana supaya mereka bisa bertetangga dengan Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Makanya para sahabat ikhwatul Islam, mereka tidak sanggup berpisah dengan Nabi SAW. Bahkan ada sebuah riwayat yang sangat indah. Ada sahabat ini, setiap kali dia pulang, dia bersedih, dia menangis. Kemudian istrinya ini heran. Dikala berada bersama Nabi SAW, berkumpul di dalam masjid, mendengarkan ceramah Nabi, bersama Nabi SAW, dia bahagia. Namun dikala dia pulang, dia selalu bersedih, dia selalu menangis. Maka suatu ketika istrinya bertanya, kenapa engkau bersedih? Maka apa jawaban daripada sahabat ini? Aku bersedih karena aku memikirkan suatu perkara yang sangat luar biasa beratnya, yaitu bagaimana dengan Nabi SAW. Karena ikhwatul Islam, Nabi tidak seorang pun yang melihat Nabi kecuali mereka langsung jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah kelebihan Nabi SAW. Dan kemarin kita telah mencontohkan Abdullah bin Salam
ketika Nabi SAW datang pertama kali ke kota Madinah, maka dia mengatakan wajah ini adalah wajah yang begitu indah, seorang Nabi yang luar biasa. Langsung jatuh cinta kepada Nabi SAW, artinya langsung mencintai Nabi SAW. Makanya musuh-musuh Islam, ikhwatal Islam, sebenarnya tidak ada di antara mereka yang benci kepada Nabi SAW kecuali karena kesombongan saja. Sebutkan siapa yang benci kepada Nabi? Semuanya cinta kepada Nabi, bahkan Abu Jahal. Abu Jahal itu ikhwatul Islam orang yang sayang kepada Nabi SAW. Siapa lagi yang memusuhi Nabi SAW? Semua mereka sayang kepada Nabi. Bahkan mereka lah yang memberikan Nabi sebuah titel yang sangat luar biasa, yang tidak ada duanya di dunia, yaitu Al-Amin. Nabi bukan meminta gelar, tapi mereka yang memberikan gelar kepada Nabi, karena mereka tahu bagaimana sifat Nabi, bagaimana mulianya Nabi. Dan itu sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Mereka tahu bagaimana mulianya akhlak Nabi. Mereka cinta kepada Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, melihat wajah Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, bersama Nabi, itu merupakan kemuliaan yang luar biasa. Sehingga manusia yang paling mulia setelah Muhammad bin Abdullah SAW adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, matanya bisa melihat Nabi SAW, dan mereka beriman kepada Nabi, dan mereka wafat dalam keadaan iman kepada Nabi SAW, atau yang kita kenal dengan istilah sahabat Nabi. Mengapa demikian? Karena Allah muliakan mereka, mata mereka, wajah mereka bisa melihat manusia yang paling diridhai dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, sahabat ini dikala dia pulang dan dia bersedih, istrinya bertanya, apa alasannya? Maka sahabat ini mengatakan, kalau seandainya di dunia kita bisa bersama Nabi, kita bisa berkumpul bersama Nabi, tapi kalau di akhirat maka kita tidak tahu. Nabi sudah pasti masuk surga, dan surga Nabi adalah surga yang paling indah, dan surga yang paling indah bernama surga Firdaus. Sehingga Nabi SAW senantiasa menyebutkan, idza sa'altumullaha al-jannah, apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka minta surga Firdaus. Jangan hanya mengatakan ya Allah masukkan aku ke dalam surga, tapi katakanlah ya Allah masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Kemudian ikhwatul Islam, sahabat ini kembali mengatakan, kalau meninggal maka Nabi pasti masuk ke dalam surga, dan surga Nabi adalah surga yang paling indah. Sedangkan kita kalau meninggal kita tidak tahu apakah masuk surga atau masuk neraka. Ini kata sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka menghinakan dirinya, tidak pernah mereka mengatakan kami sahabat Nabi. Karena membanggakan diri ikhwatul Islam itu adalah di antara sifat yang tidak terpuji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian mengatakan saya orang baik, saya orang ini, saya orang itu, karena yang paling tahu siapa yang bertakwa, siapa yang baik hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berharap dan bermohon, ya Allah jadikan aku orang baik, jadikan aku orang yang termulia, jadikan aku orang yang kau ridhai. Kemudian sahabat ini mengatakan, kalau aku yang masuk, kalau aku yang meninggal, kalau kita yang meninggal, kita tidak tahu kita masuk surga atau masuk neraka, padahal dia sahabat Nabi. Kemudian kalaupun kita masuk surga, maka kita juga tidak tahu surga kita tidak akan pernah sama dengan surga Nabi SAW. Ternyata itulah yang membuat dia risau. Kalau di dunia dia bisa berjumpa dengan Nabi, kalau di akhirat dia mengatakan, aku belum tentu tahu apakah masih bisa lagi berjumpa dengan Nabi atau tidak. Kemudian kalimat dia ini, kerisauan dia, kegundahannya sampai kepada Nabi, dan Nabi pada waktu itu belum bisa menjawabnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang sangat indah. Kemudian dikala ayat ini turun, maka Nabi mencari sahabat yang tadi bertanya tentang masalah yang tadi dia risaukan. Kemudian Nabi membacakan sebuah ayat, wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah, patuh kepada Nabi-Nya, maka Allah akan kumpulkan dia bersama para Nabi. Artinya apa ikhwatul Islam? Ternyata di antara makna ayat ini, bahwa tidak mustahil kita bisa berkumpul dengan Nabi SAW di dalam surga. Artinya harapan umat Nabi masih bisa bersama Nabi SAW di dalam surga, tapi dengan syarat, yaitu kita taat kepada Allah dan patuh kepada Nabi-Nya. Kemudian dikala ayat ini turun di ikhwatul Islam, disampaikan kepada para sahabat Nabi, maka tentunya mereka bahagia. Ternyata harapan kita bersama Nabi, bertetangga dengan Nabi bukan hanya di dunia,
tapi di dalam surga pun masih ada kesempatan kita untuk bisa menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan syarat wa man yuti'illaha war rasul, taat kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berlomba-lomba bagaimana kita taat kepada Allah. Kita berlomba-lomba untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, dan pahala yang sesungguhnya adalah surga. Kemudian surga bukan sembarangan surga, yaitu surga yang mana di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebahagian sahabat ikhwatul Islam ketika mereka mensifatkan, dikala mereka ditanya, sebutkan kepada kami bagaimana keindahan surga, karena surga itu adalah di antara nikmat yang luar biasa indahnya. Kemudian sahabat ini, kalau kami tidak salah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia pernah ditanya bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka apa jawaban sahabat ini radhiyallahu taala anhu? Cukuplah yang menjadi kenikmatan yang indah di dalam surga ketika yang ada di dalamnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, manusia yang wajib bagi kita untuk mencintainya. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi adalah mencintai semua yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah kota Madinah. Maka wajib hukumnya kaum muslimin untuk mencintai kota Madinah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kota Madinah. Bagaimana buktinya Nabi cinta kepada kota Madinah? Nabi tidak pernah keluar kecuali untuk berjihad dan untuk beribadah ke Mekah sahaja. Di samping itu Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah. Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah. Di masa hidup setelah Nabi wafat, Nabi tidak pernah keluar kemana-mana. Nabi tetap akan berada di sini. Kenapa demikian? Karena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Makanya hadis Anas bin Malik kita sebutkan di ikhwatul Islam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar, Nabi kalau terpaksa keluar dari kota Madinah melakukan safar karena jihad, karena ibadah, kemudian Nabi kembali lagi ke kota Madinah, fa nadhara ila jurratil Madinah, kemudian dari jarak jauh Nabi sudah memperhatikan bangunan-bangunan Madinah. Maka apa yang terjadi? Awda'a rahilatah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah gaya berjalannya. Kalau seandainya Nabi berjalan kaki, Nabi akan mempercepat langkahnya. Kalau Nabi menaiki kendaraan, Nabi akan menggerakkan kendaraannya. Mengapa demikian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Anas bin Malik di akhir daripada hadis ini, min hubbiha, karena sayang dan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Sehingga Nabi tidak ingin berpisah dari kota Madinah, dan Madinah menjadi daerah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ikhwatul Islam, kecintaan Nabi kepada kota Madinah betul-betul melebihi dari segala-galanya. Iya, secara umum Nabi mencintai kota Mekah, dan kemarin kita telah menyebutkan hadisnya, wallahi innaki la khairu ardillah, sebagaimana hadis yang dibawakan atau yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah kota yang paling bagus, yang paling baik, wa ahabbu ardillahi ilallah, dan kota yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kalau aku tidak diusir, aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Tapi Allah telah menakdirkan Nabi harus keluar dari kota Makkah dan menuju ke kota Madinah, sehingga dikala Nabi sampai di kota Madinah, Nabi pun menyebutkan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kepada kami rasa cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, dan jadikan, lihat kalimat ini ikhwatul Islam, jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami untuk kota Mekah. Artinya menunjukkan bagaimana cinta yang luar biasa diberikan oleh Nabi SAW kepada kota Madinah. Sehingga dengan Nabi mencintai kota Madinah, wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mencintai kota Madinah, mencintai kota Madinah dan juga mencintai yang ada di dalamnya. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, di antara salah satunya ketika kita berada di kota Madinah, maka dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke 5 tempat, 2 masjid dan 3 perkuburan. 2 masjid tersebut, yang pertama adalah Masjid Nabawi dan yang kedua adalah Masjid Quba. Kemudian 3 perkuburan, yang pertama adalah perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya. Karena Nabi, Abu Bakar,
Umar, itu satu paket kalau bahasa kitanya. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seandainya Nabi tidak ada di dalamnya, maka Abu Bakar dan Umar tidak akan dikuburkan di sana. Makanya antara perkuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar adalah 3 perkuburan yang dijadikan satu. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita juga berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar, dan itu satu ziarah namanya. Sehingga kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang kedua, perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Kemudian yang ketiga, perkuburan syuhada Uhud. 5 tempat inilah yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berziarah ke sana. Nah, kemarin ikhwatul Islam, kita telah menjelaskan ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, maka kota Madinah menjadi kota yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengannya di antara salah satu nama kota Madinah adalah kota Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Karena memang Madinah banyak namanya. Sebagaimana kita kemarin menyebutkan bahwa Makkah itu banyak namanya. Makkah, Bakkah, Ummul Qura, Al-Qaryah, Al-Balad, Al-Baladul Amin, Wadi, Ma'ad, Tuhama. Itu semuanya adalah kota Makkah dan di antara namanya. Begitu juga dengan kota Madinah. Dan bahkan kota Madinah memiliki nama yang lebih banyak dibandingkan dengan Makkah Al-Mukarramah. Maka Madinah disebut dengan Al-Madinah, Madinah disebut dengan Darul Iman, Madinah disebut dengan Darul Hijrah, Madinah disebut dengan Darul Akhyar, Madinah disebut dengan Tabah, juga dinamakan dengan Thibah, juga dinamakan dengan Baitul Ilmi, juga dinamakan dengan Darus Sunnah, juga dinamakan dengan Al-Habibah, juga dinamakan dengan Al-Mahfuzah, juga dinamakan dengan Akalatul Qura, dinamakan dengan Akalatul Buldan, juga dinamakan dengan Baladur Rasul, juga dinamakan dengan Zatu Nakhlin. Itu adalah nama-nama yang ada pada kota Rasulullah SAW dan banyak lagi namanya. Nah, siapa yang hafal nama kota Madinah? Ayo silakan. Madinah, Al-Madinah, Darul Hijrah, Darul Hijrah, Darul Iman, Balatul Rasul, Baladur Rasul, Darus Sunnah, Darus Sunnah, Baitul Ilmi, Baitul Ilmi. Apa lagi? Belum sampai ke pembahasannya. Akalatul Buldan. Akalatul Buldan. Apa lagi? Nabi SAW sangat mencintai kota Madinah dan kita pun wajib mencintai kota Madinah. Yang kita cintai, apa bahasa Arabnya? Biasanya sudah punya istri atau belum? Belum ya? Maka wajar ya? Sudah ya? Nah, kurang bagus kalau kita tidak tahu panggilan untuk istri biasanya. Dalam bahasa Arab kita memanggil istri apa biasanya? Apa biasanya? Zauji. Zauji? Habibah. Apa biasanya panggilan untuk keluarga, untuk istri? Habib. Habibati. Iya atau tidak? Itulah di antara nama kota Madinah Habibi, Al-Habibah. Itu adalah di antara nama kota Madinah. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfadak, Allah yahfadak. Barakallahu fiikum. Itu di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Kenapa disebut dengan Al-Habibah? Karena dia adalah kekasih kita bersama, kekasih kaum muslimin. Wajib hukumnya kaum muslimin untuk mencintai kota yang dicintai oleh Nabi SAW. Kalau ada di antara kaum muslimin yang tidak mencintai kota Madinah, maka tentu mereka tidak akan datang ke kota Madinah. Mereka tidak akan mengorbankan segala-galanya untuk datang ke kota Madinah. Padahal kita tahu Madinah itu tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah umrah, tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Bisa dipahami? Kalau ada orang yang pergi ke Mekah dari Jeddah, pergi ke Mekah, kemudian dia tawaf, sa'i, kemudian dia bercukur, kemudian pulang lagi, ibadahnya sah atau tidak? Sah. Tapi kenapa dia harus datang ke kota Madinah? Kenapa harus datang ke kota Madinah? Kita misalnya kalau ada yang bertanya, padahal kita ke sini untuk melaksanakan ibadah umrah. Semua kita dikala kita mendaftar, tujuannya untuk apa? Untuk umrah. Kemudian kenapa kita datang ke kota Madinah? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Karena Madinah kota yang paling dicintai oleh Rasul. Apa lagi alasannya? Wajib bagi kita mencintai kota Madinah. Apa lagi alasannya? Karena Madinah memiliki nama yang banyak. Apa lagi alasannya?
Ziarah siapa? 5 tempat. Kalau ziarah itu ikhwatul Islam, maka ingat, sebelum kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita wajib dulu berziarah ke, ingat itu baik-baik. Sebelum kita berziarah ke perkuburan Nabi, harus berziarah dulu ke masjid Nabi. Bisa dipahami? Sebelum kita berziarah ke perkuburan Nabi, yang pertama kali dulu adalah masjid Nabinya. Makanya dikala kita datang ke kota Madinah, padahal tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan, alasannya apa lagi yang lain? Masih? Baik, apa lagi yang lain? Sowan minta izin. Apa lagi? Masya Allah, kita dahulu kan, Masya Allah sudah banyak ya. Silakan Masya Allah. Warakallahu fiik. Ini berziarah Madinah dan keutamaannya. Semoga kita bermanfaatnya. Silakan. Masya Allah. Warakallahu fiik. Banyak alasan ikhwatul Islam. Banyak alasan kenapa kita harus datang ke kota Madinah. Terlalu banyak alasannya. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan, siapapun yang datang melaksanakan ibadah yang mulia ini, haji atau umrah, kalau mereka tidak datang ke kota Madinah, kalau kita misalnya, kalau kita belum diberikan rezeki datang ke kota Madinah, tiba-tiba kita mendaftar, kemudian kita pergi ke Mekah langsung pulang, apa yang terjadi? Sedih. Kenapa tidak bisa datang ke kota Madinah? Minimal kita ganti travelnya, minimal misalnya. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, tidak ada satupun manusia kecuali di dalam hatinya seolah-olah ada supir yang akan membawa dia datang ke kota Madinah. Artinya mencintai kota Madinah bagian daripada fitrah manusia. Sebagaimana kita datang ke kota Mekah adalah bagian daripada fitrah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Makanya ikhwatul Islam, Nabi SAW memiliki doa yang sangat indah. Dan doa Nabi SAW, dikala Nabi SAW berdoa, dan ini merupakan doa yang disebutkan di dalam riwayat atau yang di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Karena Nabi Ibrahim itu banyak doanya. Dan kemarin di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia mereka condong datang ke sini, sehingga datangnya kita ke kota Mekah itu adalah bagian daripada panggilan hati, bagian daripada fitrah manusia. Tidak ada mereka yang beriman kepada Allah kecuali mesti mereka akan datang ke kota Mekah. Nah, sebagaimana panggilan hati datang ke kota Mekah, maka apa kata Nabi? Nabi juga berdoa. Kalau Mekah itu rata-rata doa daripada Nabi Ibrahim, maka Madinah itu adalah doa daripada Nabi Muhammad SAW. Mana yang paling dikabulkan oleh Allah? Doa Nabi Ibrahim atau doa Nabi Muhammad? Mana? Yang mana? Kedua-duanya. Tidak boleh kita memilih. Sesuatu yang tidak boleh, ada pilihan di sana. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, tidak boleh kita bandingkan. Karena ini anaknya, karena ini ayahnya. Bukankah kemarin kita menyebutkan ana da'watu Abi Ibrahim? Aku ini adalah doa ayahku Ibrahim, kata Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan seolah-olah diterjemahkan, aku di sini diutus oleh Allah di tanah Makkah Al-Mukarramah, itu adalah hasil daripada doa ayahku. Nabi mengatakan abi, ayahku. Dan kalimat abun di dalam bahasa Arab ikhwatul Islam itu boleh dinasabkan kepada ayah kandung atau boleh dinasabkan kepada kakek, dan kakek. Misalnya kakek itu boleh dipanggil dengan abun. Tapi kalau hanya dinasabkan kepada ayah kandung saja, maka di dalam bahasa Arabnya adalah walidun. Walidun itu ayah kandung. Tapi kalau abun itu bisa jadi ayah kandung atau bisa jadi ayah daripada ayahnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluk. Lihat bagaimana bahasa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hambamu dan khalilmu. Khalil itu artinya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi untuk menjaga adab kepada ayahnya, Nabi menurunkan kalimatnya, wa ana abduka wa nabiyuk. Sedangkan aku adalah hambamu dan utusanmu atau nabimu. Padahal Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi Muhammad SAW juga Khalilullah, sama-sama Khalil. Dan Khalil itu ikhwatul Islam adalah kalimat cinta yang paling tinggi. Sehingga kalau ada di antara kita yang ingin memuji Nabi,
maka sebutlah dengan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalilullah. Karena kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam Habibullah tidak salah, tapi kurang. Karena kalimat Habib artinya kekasih. Dan kekasih itu yang dicintai, kalimat kalau kita menggunakan bahasa Arab yang paling tinggi itu adalah Khalil. Jadi mencintai atau cinta di dalam bahasa Arab itu banyak sekali bahasanya. Salah satunya Habib. Dan kalimat cinta yang paling tinggi adalah Khalil. Makanya untuk Nabi SAW disebut dengan Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga disebut dengan Khalilullah. Dan Khalilnya Allah hanya dua di dunia. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua ayahnya atau kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, apa doa Nabi Ibrahim? Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW beradab di dalam doanya kepada ayahnya. Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluk. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hambamu dan khalilmu, kekasihmu. Wa ana abduka wa rasuluk. Dan aku adalah hambamu dan utusanmu. Padahal juga disebut dengan khalil. Namun ini adalah bentuk adab Nabi SAW berdoa. Kemudian apa doa Nabi? Allahumma inna Ibrahim sa'alaka li ahli Makkah. Ya Allah, ini doa yang paling ringkas tapi mencakup semuanya. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa kepadamu kebaikan yang sangat banyak sekali untuk penduduk Mekah. Artinya keberkahan yang ada di Mekah semuanya rata-rata karena doa Nabi Ibrahim. Dan Nabi SAW mengatakan yang demikian. Ya Allah, sesungguhnya ayahku Nabi Ibrahim, dia berdoa kebaikan yang sangat banyak di kota Mekah atau untuk kota Mekah dan penduduknya. Kemudian apa kata Nabi? Dan aku pun meminta semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah, maka semuanya aku pun meminta untuk penduduk Madinah. Artinya ikhwatul Islam, ini doa yang paling singkat. Semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk penduduk Makkah, maka semuanya juga diminta oleh Nabi SAW untuk penduduk Madinah. Artinya dari sini ikhwatul Islam, apapun yang diminta oleh Nabi Ibrahim, ya Allah berikan kepada mereka buah-buahan. Untuk Madinah juga ada. Ya Allah jadikan tanah haram atau Mekah tanah haram. Untuk Madinah juga ada. Ya Allah jadikan Mekah sebagai tanah yang barakah. Untuk Madinah juga ada. Semua yang ada di Mekah ada di Madinah. Maknanya keberkahan doa Nabi Ibrahim, maka ada semuanya di sini, kecuali tentunya Ka'bah al-Musharrafah. Artinya sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk penduduk Makkah, maka Nabi mengatakan, ya Allah, semua permintaan Nabi Ibrahim untuk penduduk Makkah, maka aku pun meminta untuk penduduk Madinah. Dan itu merupakan di antara kelebihan yang dimiliki oleh penduduk Madinah, ikhwatul Islam, yang mana semua yang ada pada kota Mekah ada pada kota Madinah sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini dibawakan oleh Imam Muslim di dalam hadisnya yang kita kenal dengan Sahih Muslim. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, salah satunya adalah bagaimana kita mencintainya. Maka tadi kita sebutkan, datang ke kota Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Umrah akan tetap sah tanpa Madinah, haji akan sah tanpa Madinah. Bahkan umrah bisa mabrur tanpa Madinah, haji pun bisa mabrur tanpa Madinah. Tapi tidak ada seorang pun yang datang ke tanah suci beribadah kecuali mereka akan ingin datang ke kota Madinah. Dan tujuan pertama, ingat ikhwatul Islam, rutinnya tujuan pertama datang ke kota Madinah adalah Masjid Nabawi sebelum perkuburan Nabi SAW. Kemudian setelah Masjid Nabawi baru perkuburan Rasulullah SAW. Maka itulah makna daripada hadis yang disebutkan oleh Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan yang melelahkan, yang meletihkan, kecuali ketiga masjid. Artinya masjid tujuan utama. Kemudian yang berikutnya baru tempat-tempat yang tadi telah kita sebutkan, dan salah satunya adalah perkuburan Rasulullah SAW. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk penduduk Madinah. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Jadi Madinah itu banyak namanya, salah satu namanya adalah Al-Habibah. Dan itu sesuai dengan doa baginda Muhammad bin Abdullah, Allahumma habib ilaina al-Madinah. Ya Allah, jadikan kami betul-betul mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau jadikan kami mencintai Madinah melebihi kami mencintai kota Mekah. Dan semuanya adalah daerah yang kita cintai dan wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya.
Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita berziarah ke tempat-tempat yang tadi telah kita jelaskan. Yang pertama Masjid Nabawi, kemudian Masjid Quba, kemudian perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya, kemudian perkuburan Baqi', kemudian baru setelahnya perkuburan Syuhada Uhud. 5 tempat ini jangan sampai kita keluar dan meninggalkan Madinah kecuali kita telah berziarah ke sana. Sedangkan tempat yang lain ikhwatul Islam itu ada yang itu hanya sekedar nilai saja. Seperti misalnya biasanya kalau kita ke kota Madinah, apa yang biasanya kita kunjungi? Apa yang semuanya sepakat bahwa semuanya akan mengunjunginya apa? Pasar kurma. Iya atau tidak? Kalau sudah pasar kurma, atau semuanya sepakat. Artinya ikhwatul Islam, ini sebenarnya kalau dikunjungi, tidak dikunjungi tidak ada masalahnya. Bisa dipahami? Terutama di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, kurma sudah ada di mana-mana. Tapi 5 tempat inilah yang harus kita prioritaskan dengan adab, dengan akhlak, dengan etika, dengan sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan tempat yang akan kita banyak menghabiskan waktu di sana adalah Masjid Rasulullah SAW. Makanya Masjid Nabi bukan hanya dijadikan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sahaja. Kalau ada kaum muslimin jauh-jauh datang dari daerah dan sangat jauh melakukan perjalanan, ada yang lewat udara, ada yang lewat darat, ada yang menggunakan berbagai macam cara. Kemudian dikala mereka sampai di kota Madinah, maka jadikan waktu yang paling banyak di dalam Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu bukan hanya untuk salat. Masjid Nabawi untuk kita mengadu kepada Allah. Masjid Nabawi untuk kita baca Quran. Masjid Nabawi untuk kita berzikir kepada Allah. Makanya di antara salah satu yang dianjurkan bagi kaum muslimin ikhwatul Islam, sebagaimana mereka membuat jadwal untuk perjalanannya, maka buatlah jadwal di dalam Masjid Nabawi untuk menghabiskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah waktu kita terlalu banyak ikhwatul Islam. Ada di antara kita yang 4 hari, 5 hari, dan itu banyak kesempatan kita yang bisa kita habiskan di dalam Masjid Nabawi. Maka itulah prioritas pertama, bagaimana kita menghabiskan waktu di dalam Masjid Rasulullah SAW. Karena dengan kita berada di dalam Masjid Nabawi, kita sedang bertetangga dengan Nabi SAW. Dan kita tidak akan pernah bosan menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Karena harapan kita bagaimana supaya nanti kelak kita pun menjadi tetangga Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Dan kemarin kita telah menyebutkan tentang Masjid Quba ikhwatul Islam, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid Quba telah kita jelaskan. Sekarang kita akan lagi menjelaskan tentang Masjid Nabawi atau masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Sebelumnya kemarin kita telah menjelaskan kesamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Siapa yang masih ingat? Bagi yang hadir sebelumnya kemarin, persamaan Quba dengan Masjid Nabawi, ada yang ingat? Kita dahulukan yang tua dulu ya. Baik, siapa yang paling tua? Yang mengaku tua juga boleh. Baik, siapa yang paling tua? Baik, silakan. Sama-sama dibangun oleh Nabi. Sama-sama dibangun oleh Nabi. Kemudian lupa ya, ingat tapi lupa ya. Baik. Yang lain, siapa lagi? Yang paling tua dulu. Silakan. Dasar ketakwaan. Yang pertama apa? Nabi kemudian berdasarkan ketakwaan. Berdasarkan takwa itu apa maknanya? Iman dan takwa. Apa artinya? Taib, siapa lagi yang bisa jawab? Apa yang paling tua? Taib, silakan. Yang pertama, sama-sama diberi pujian untuknya. Apa pujiannya? Artinya penduduknya sama-sama dipuji oleh Allah. Apa pujian Allah untuk penduduk Quba? Mereka yang senantiasa membersihkan jiwanya. Bagaimana caranya? Dengan selalu mendatangi Masjid Quba. Betul nih. Macam salah aja. Baik, yang lain siapa bisa berani? Baik, silakan. Yang pertama, sholat malam. 2, sedekah. Taib, kita ulang satu-satu. Ya. Yang pertama, kesamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Taib. Aplikasi dari yang tadi. Masih sambungan ya? Sambungan. Taib, masih sambungan. Silakan, Taib.
mereka mensucikan jiwanya. Persamaan yang pertama, bahwa mereka sama-sama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa pujian Allah untuk Kuba? Mereka membersihkan hatinya, jiwanya. Apa maknanya? Bagaimana mereka membersihkan hati dan jiwanya? Dengan cara 5. Dengan cara 5. Yang pertama, sholat duha. Sholat duha. 2, sedekah. Sedekah. Puasa. Sholat malam. Dan terakhir puasa. Masya Allah, Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah, sehat Masya Allah, Pak ya. ya. Masya Allah, walau jawabannya salah Pak ya. Ya. Baik, Masya Allah, barakallahu. Baik, ikhwatul Islam. Artinya kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi. Yang pertama, kita ulang lagi dari yang pertama. Ingat baik-baik ikhwatul Islam, sama-sama dibangun oleh Nabi. Siapa membangun Kuba? Nabi. Siapa membangun masjid ini? Nabi SAW. Yang kedua, sama-sama disebutkan oleh Allah, la masjidun ussisa. Ussisa itu artinya pondasinya, asal muasal dibangun karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya, siapapun yang datang ke Masjid Kuba akan bertambah takwa dan imannya. Sebagaimana dikala kita berada di Masjid Nabawi, maka akan bertambah iman dan takwanya. Jelas? Baik, yang ketiga ikhwatul Islam, apalagi kesamaannya? Sama-sama bernilai pahalanya luar biasa di dalamnya. Siapapun kaum muslimin yang salat di Kuba dengan syaratnya, maka pahalanya sama dengan umrah. Begitu juga di dalam Masjid Nabawi, banyak pahalanya dan nanti akan kita sebutkan hadisnya. Kemudian yang keempat, sama-sama dipuji penduduknya. Di Kuba dipuji penduduknya. Apa pujian Allah? Mereka adalah orang-orang yang membersihkan jasmani dan rohaninya. Jasmaninya dengan masalah wudhu, mereka orang yang sempurna wudhunya dan bersucinya. Sedangkan rohaninya dengan mereka salat duha dan salat malam sahaja. Artinya 2, salat malam dan salat duha. Yang Bapak sebutkan itu adalah nasihat Imam Syafi'i. Kemarin kan kita bercerita tentang nasihat Imam Syafi'i. Salat duha, puasa, sedekah, tapi itu lain ceritanya. Sedangkan Kuba dipuji oleh Allah karena mereka mensucikan jiwanya, jasmaninya. Bagaimana jasmaninya? Mereka adalah orang yang paling bersih cara bersucinya. Karena kalau orang salah di dalam bersuci, wudukah dia, buang air kecil atau buang air besar, maka nanti mudaratnya kepada ibadah salatnya. Sehingga kita tahu ikhwatul Islam, kita menyebutkan Nabi SAW pernah lewat di 2 perkuburan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya 2 perkuburan ini mereka sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka tidak diazab karena sesuatu yang besar. Wa innahuma la kabir. Tetapi dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan, dan sesungguhnya dosa mereka besar. Artinya tidak besar, tidak sulit, tapi ternyata itu adalah dosa besar. Yang pertama namimah, dan yang kedua tidak bersih di dalam bersuci. Kenapa tidak bersih di dalam bersuci menyebabkan kita disiksa di perkuburan? Karena bukan hanya sebatas bersuci, tapi karena setelah bersuci itu kita akan melakukan salat. Kalau kita tidak bersih sucinya, maka tentu salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kelebihan orang-orang Kuba. Secara jasmani, mereka adalah orang yang pandai di dalam bersuci. Mereka terlalu hati-hati di dalam bersuci. Karena memang kita harus dianjurkan berhati-hati dalam bersuci. Baik itu buang air kecil, buang air besar, berwudu, mandi janabah, sesuatu yang ada hubungannya dengan ibadah salat, maka mereka lah ahlinya. Kemudian sedangkan rohaninya adalah dengan duha dan salat malam. Karena memang 2 salat ini disebut dengan salat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memuji penduduknya, dan begitu juga Allah memuji penduduk Madinah yang ada di sini. Kemarin kita menyebutkan bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala 'adlun. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, maka tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Karena kemarin kita telah menjelaskan, bisa jadi yang kita zalimi itu adalah cucu Nabi, atau cucunya orang Muhajirin, atau cucunya orang Ansar, atau paling tidak cucunya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga Allah ketika memuliakan kakek moyangnya, maka Allah pun akan memuliakan keturunannya. Sehingga ini merupakan pelajaran bagi kita bersama ikhwatul Islam, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an.
ketika kita, anggaplah misalnya keberkahan yang kita dapatkan dalam kehidupan, masih ingat orang tua kita yang mungkin berdoa untuk kita. Ingat bisa jadi kakek kita yang berdoa untuk kita. Ingat bisa jadi buyut kita yang berdoa untuk keturunannya, dan kita salah satunya. Makanya kita kenapa harus berdoa kepada Allah untuk menjaga anak dan semua keturunan kita. Dan di antara salah satunya adalah dengan memperbaiki diri agar Allah berikan keberkahan kepada anak, cucu, keturunan buyut atau cici dan yang semisalnya sampai ke bawah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi keturunan Nabi, sebagaimana Allah memberkahi keturunan Muhajirin, keturunan Ansar dan keturunan sahabat. Kenapa? Karena nenek moyangnya adalah Nabi, karena nenek moyangnya adalah Muhajirin, karena nenek moyangnya adalah Ansar, karena nenek moyangnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi. Sehingga di antara bentuk dikala kita berada di kota Madinah, maka tentunya kita lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kezaliman, dan itu merupakan di antara bentuk Allah menjaga orang-orang yang ada di sana. Artinya ikhwatul Islam, itulah kesamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan ke Masjid Rasulullah SAW. Kemarin kita telah berbicara tentang Masjid Quba panjang lebar sedikit banyaknya. Sekarang kita akan belajar atau kita akan menyampaikan bagaimana Masjid Rasulullah SAW. Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, kita harus tahu ketika Nabi SAW sampai di sini, maka penduduk Madinah mereka berebutan untuk membantu Nabi SAW. Karena orang-orang Madinah ini mereka betul-betul mewakafkan tanahnya, daerahnya, kampungnya, hartanya, bahkan jiwanya untuk Allah dan untuk agama Allah serta untuk Nabi-Nya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hasyr, di dalam surah Al-Hasyr ini ada 3 golongan yang Allah sebutkan. Yang pertama Allah sebutkan manusia yang paling mulia setelah Nabi tentunya. Kemudian orang yang paling mulia setelahnya. Kemudian siapa lagi yang paling mulia setelahnya? Ayat 8, 9, 10. Yang paling mulia yang pertama setelah Nabi adalah kaum Muhajirin. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang Muhajirin, mereka yang terusir dari kampung halamannya, dipisahkan dari hartanya, dari keluarganya. Kenapa mereka rela melakukan yang demikian? Mereka ingin mencari karunia dari Allah, pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan mereka ingin menolong Allah dan Rasulnya. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Artinya mereka tidak berdusta kepada dirinya. Mereka menolong Allah, betul-betul menolong Allah. Sehingga orang Muhajirin, mereka mendapatkan 2 nama. Orang Muhajirin disebut dengan Muhajirin, dan orang Muhajirin disebut dengan Al-Ansar. Bisa dipahami? Apabila kita sebut dengan kalimat Ansar, maka maknanya 2. Yang pertama Ansar yang ada di Madinah, dan yang kedua Ansar yang berasal dari Mekah. Jadi orang Ansar itu ada 2. Jadi Ansar itu bukan hanya penduduk Madinah, tapi penduduk Mekah pun mereka disebut dengan kaum Ansar. Sehingga orang Muhajirin mendapatkan 2 nama. Yang pertama disebut dengan Al-Muhajirin, dan yang kedua mereka juga disebut dengan kaum Al-Ansar. Kenapa demikian? Allah yang menyebutkan di dalam ayat ini. Kemudian ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dan ini cerita tentang orang Ansar yang ada di Madinah. Kemudian Allah bercerita tentang orang-orang yang ada di Madinah. Mereka menyediakan, mempersiapkan semuanya, tanahnya, rumahnya, jiwanya, hartanya untuk Nabi SAW. Artinya betul-betul mereka loyal kepada Nabi SAW. Sehingga dikala Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, mereka berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan Nabi. Dan di sini ikhwatul Islam, selalu kita ceritakan dikala mereka berlomba-lomba untuk menyambut Nabi. Karena ini Nabi SAW. Dikala Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, tentu Nabi tidak memiliki rumah, tempat tinggal. Dan orang-orang Ansar paham akan yang demikian. Maka mereka menawarkan dirinya, rumahnya kepada Nabi SAW. Mereka berebutan, dan Nabi tidak bisa memberikan pilihan karena sulit. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat yang diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Hafal nama sahabat ini, karena nama sahabat ini adalah orang atau sahabat yang Nabi SAW, yang mana Allah berikan kemuliaan kepada dirinya dari Nabi SAW. Sahabat ini namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi datang ke kota Madinah,
Kemudian orang-orang Madinah mereka menyambut Nabi SAW dan menawarkan, "Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami. Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami." Untuk menawarkan rumah mereka kepada Nabi SAW. Dikala orang-orang Ansar mereka sedang berebutan, maka datanglah sahabat ini Abu Ayyub. Abu Ayyub ini dia tidak berbicara. Ketika melihat, karena mungkin berbicara itu sulit, karena Nabi SAW juga sulit menjatuhkan pilihan kepada atau di rumah mana aku akan menginap, atau di rumah siapa aku akan tinggal. Sulit bagi Nabi SAW karena semuanya menawarkan. Kemudian di ikhwatul Islam, maka tiba-tiba datang sahabat Abu Ayyub. Dia datang melihat kerumunan. Tiba-tiba apa yang dia lakukan? Dia ambil barang Nabi SAW. Kalau bahasa kitanya, barang bawaannya, kopernya, diambil barang Nabi, langsung dibawa ke rumahnya tanpa banyak bicara, langsung dibawa. Berarti otomatis Nabi tinggal di, sama dengan kita, kalau ada yang mengambil bagasi kita atau barang kita, maka kita akan ikut kepadanya. Misalnya kita tinggal di Hotel Darul Iman misalnya, atau di Golden misalnya, atau dimanapun barang kita di sana, maka kita tidak akan bisa jauh dari barang bawaan kita. Ketika para sahabat mereka berebutan untuk menawarkan rumah kepada Nabi, tiba-tiba datang sahabat Abu Ayyub, diambilnya barang Nabi, dibawa ke rumahnya. Mau tidak mau, maka Nabi pun harus menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Allah memuliakan sahabat ini dikala Nabi SAW tinggal di rumahnya. Kemudian dikala Nabi SAW tinggal di rumah sahabat ini, ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi SAW membuat perencanaan. Dan perencanaan pertama adalah bagaimana membangun masjid. Itu adalah perencanaan awal Nabi SAW. Tentunya pertama kali membangun masjid ini, ikhwatul Islam, harus dicari lokasi tanahnya. Karena tanahnya harus dicari. Dan tempat pembangunan masjid ini, ikhwatul Islam, atau Masjid Nabawi, bukan Masjid Nabawi saja, semua masjid, terutama masjid, 3 masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi, itu semuanya atas pilihan Allah Azza wa Jal. Allah yang menentukan di mana lokasi Ka'bah Al-Musyarrafah. Allah yang menentukan di mana lokasi Baitul Maqdis. Allah yang menentukan di mana lokasi Masjid Nabawi. Allah yang menentukannya. Nabi SAW hanya menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun di sini, berarti Allah telah memerintahkan Nabi untuk membangun di sana. Sehingga ikhwatul Islam, pertama kali dikala Nabi SAW ingin membangun Masjid Nabawi, maka Nabi SAW mencari tanah. Kemudian dikala ingin dicari, maka diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebutkan melalui onta Nabi. Onta Nabi berhenti di sana, maka di sanalah Masjid Nabawi akan dibangun. Maka tiba-tiba berhentilah unta Nabi SAW di suatu tempat. Kemudian dikala berhenti, maka Nabi bertanya, "Ini tanah milik siapa?" Maka ternyata ikhwatul Islam, tanah itu milik, ada yang menyebutkan secara umum atau secara khusus, milik 2 orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Jadi tanah ini milik 2 orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Di dalam riwayat yang lain, tanah itu adalah milik kabilah Bani Najjar. Bani Najjar itu adalah di antara kabilah Nabi SAW. Karena Nabi ada hubungan darah dengan penduduk Madinah. Bagaimana ceritanya ikhwatul Islam? Apakah Nabi punya hubungan darah dengan penduduk Madinah? Iya. Bagaimana keadaannya? Atau bagaimana bisa Nabi ada hubungan darah dengan penduduk Madinah? Maka besok kita sambung ceritanya, karena waktu sudah habis. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kita mendengar sejarah-sejarah Nabi SAW, dengan cerita bagaimana kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk Madinah, karena kita sedang berada di kota Madinah, maka di antara kewajiban kita bersama, minimal kita mengetahui tentang sejarahnya. Karena kalau kita belajar sejarah Madinah di kampung halaman, itu sulit kita merekamnya, sulit bagi kita untuk menangkapnya. Tapi dikala kita berada di kota Madinah, baru disebutkan, maka kita langsung mengetahuinya karena kita sedang berada di sana. Mudah bagi kita memahaminya. Dikala kita berada di kota Madinah, maka jadikan itu merupakan bagian daripada momen yang terindah untuk belajar tentang keutamaan kota Madinah, tentang Nabi SAW. Kita berada di kota Madinah, kita berada di samping Nabi SAW, sehingga belajar tentang Nabi dan kota Madinah akan mudah meresap di dalam jiwa dan raga. Sedangkan kalau kita belajar, misalnya contoh, kita belajar manasik di kampung halaman, lebih banyak mengangguknya, tapi sambil mengantuk misalnya.
Tapi kalau di sini mau tidak mau karena kita akan pergi melaksanakan ibadahnya, maka lebih mudah bagi kita memahaminya. Begitu juga belajar sejarah Nabi di kota Nabi, itu merupakan di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama, dan memang di antara salah satu bentuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari Nabi, perjuangan Nabi, sejarah Nabi. Sehingga para ulama mengatakan, dan silahkan kita ukur diri kita sendiri. Para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kalian ingin tahu bagaimana besarnya cinta seorang hamba kepada nabinya, maka tanya kepadanya bagaimana tentang sejarah Nabi itu sendiri. Artinya mengetahui, mempelajari sejarah Nabi adalah bagian daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak tahu tentang sejarah Nabi, setiap hari kita mengatakan aku cinta Nabi, maka manfaatnya hanya sedikit. Bagaimana kita mencintai sesuatu yang kita tidak ketahui? Yang namanya cinta harus kita mempelajarinya, harus kita mengetahuinya. Sehingga dengan kita mempelajari tentang Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, maka cinta akan senantiasa tumbuh di dalam jiwa dan raga. Sehingga cucu Nabi yang bernama Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kami mengajarkan anak-anak kami tentang sejarah perjuangan dan pengorbanan Nabi sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka tentang ayat-ayat Al-Quran. Artinya untuk membuktikan bahawa kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, dan semoga semua kita mencintai Rasulullah SAW dan Rasul pun mencintai kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kealfaan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, maka kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Masjid Nabawi, dalam keadaan mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun berharap kepada Allah agar Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita, dan seluruh orang yang pernah berbuat baik kepada kita, serta seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap doa dan permintaannya. Semoga Allah menerima setiap amal ibadahnya. Allah jadikan umrah yang akan mereka lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dan berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam usaha kita, dalam hidup kita, dalam waktu kita, terhadap anak dan cucu kita serta keturunan kita. Dan Allah berikan kepada kita kemudahan di dunia, dan Allah mudahkan langkah kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله